Awal mulanya saya cuma melihat saja. Setelah beberapa tahun berlalu, sejarahnya keris itu bukan untuk klinik. Tapi sampai sekarang pun dengan seumuran saya ini Pak, dengan seumuran saya, ini masih banyak tetangga-tetangga atau teman-teman dekat itu masih memikir bahwa saya itu klinik. Beralih ke Bro Dimas dulu, nah, selaku milenial nih, gitu. Mulai kapan sih bergelut dengan keris, kemudian tahu keris, kemudian akhirnya membedah ketertarikan untuk membedah ilmu pengetahuan sehingga itu setidaknya bisa menjadi sebuah pengayaan keyakinan kita bahwasannya dalam simbol-simbol budaya itu ada sesuatu gitu kan, ada sesuatu pengetahuan yang bermanfaat untuk kedepannya. Bro Dimas, silakan. Jadi gini Mas, awal mulanya sama seperti Pak Koko. Jadi kakek saya itu punya beberapa keris. Jadi saya sering melihat beliau itu kadang pada saat hari-hari tertentu yang menurut Jawa itu dituahkan. Nah pada saat itu pas harinya itu hari Suro. Jadi beliau itu yang saya ketahui ya Pak, itu pada saat hari Suro itu katanya membersihkan semua pusaka-pusaka yang dimiliki oleh beberapa orang. Jadi awal mulanya saya cuma melihat saja. Setelah beberapa tahun berlalu, jadi kok saya itu penasaran keris itu seperti apa. Jadi terus ketemu dengan Mas Dwi-nya, mulai awal pemberitahuan bahwa keris ini padahal milenial sekarang itu berpikiran bahwa keris itu menandakan syirik, mistis gitu. Mistis. Padahal kita ketahui juga pada saat zaman dahulu raja-raja pun memegang keris itu untuk apa? Fungsinya pun juga ada. Sedangkan milenial sekarang itu kebanyakan bukan semua. Mereka mengetahui bahwa keris itu untuk klinik. Kenapa kok ada klinik? Kan kita namanya orang anak muda itu penasaran kok bisa dikatakan dengan klinik. Padahal sejarahnya keris itu bukan untuk klinik. Contoh Jenderal Sudirman, dia pun pada saat perang di Indonesia, perang gerilya, beliau pun memegang keris. Setelah itu ada tokoh agama itu Wali Songo, dari salah satu Wali Songo itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun beliau orang Islam, tapi dia memegang keris. Nah, ini kan sebagai untuk kita mencari tahu bahwa kita itu Intinya ada apa dengan keris gitu ya? Ada apa dengan keris. Jadi saya mulai mempelajari. Nah, kenal dengan Mas Dwi. Setelah itu Mas Dwi memberitahu bahwa keris ini seperti ini. Oh, ternyata pikiran kebanyakan milenial itu salah. Di keris itu ternyata banyak kandungan yang dikatakan maknanya itu banyak. Dia mencerminkan kehidupan manusia pada saat itu dan sampai pun sekarang. Kenapa kok sampai milenial itu nggak tahu dengan makna yang ada di keris? Mulai awal pun ada yang datang ke sini, oh ternyata Banyuwangi itu mistis, banyak orang cantik, Pak. Orang nyantetnya pun itu pakai alatnya pun pakai keris. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Akhirnya kan pikiran milenial itu kan berubah. Makanya pada saat ada kesempatan seperti ini, saya sebagai perwakilan milenial, saya pengen tahu ini keris seperti apa sih. Padahal orang dulu itu keris itu sebagai suatu percerminan diri. Keris itu cerminan diri kita yang kita pegang teguh pada saat memegangnya, gitu.
setelah itu kenal dengan Pak Koko juga menjelaskan bahwa ini keris memiliki nikel dengan kandungan ya sekian dengan perbandingan sekian. Akhirnya pikiran dengan klinik itu tadi hilang. Nah, tapi sampai sekarang pun dengan seumuran saya nih Pak Koko, dengan seumuran saya ini masih banyak tetangga atau teman-teman dekat itu masih memikir bahwa saya itu klinik. Orangnya klinik. Padahal saya memegang keris ini bawa apa? Oh, ini menandakan bahwa ini diri saya. Ini jadi diri orang Jawa. Orang Jawa itu kan kalau sudah katanya orang tua itu kalau sudah dewasa harus punya pegangan yang bisa mencerminkan diri ya keris. Salah satunya keris. Jadi seperti itu Mas, makanya saya sebagai milenial siapa lagi yang bisa mengembangkan tradisi leluhur yang dulu sempat pudar. Tentunya dengan apa? Dengan penggalian disiplin ilmu pengetahuannya gitu kan, baik dari pengetahuan metalurgi, kemudian prosesnya dan seterusnya gitu. Betul. Kembali ke Pak Koko. Tadi Mas Dimas membahas pusaka. Nah, pusaka itu sendiri menurut Pak Koko gimana? Biar apa? Persepsi masyarakat kita ini kan seperti harapannya Dimas gitu kan, kita bisa merekonstruksi kembali dari sisi ilmu pengetahuan gitu. Ya, saya terteliti oleh apa yang disampaikan oleh Mas Dimas tadi. Banyak yang menganggap klinik, ya bisa dimaklumi, kita sadari karena itulah salah satu bukan kekurangan ya, mungkin lupa ya. Jadi nenek moyang kita itu, mbah kita dulu itu tidak menceritakan gamblang, sehingga generasi di bawahnya itu buta sama sekali, tidak mengenal, terputus ilmu pengetahuan. Sementara yang hadir di depan mata banyak kan yang merusak citra kekerisan itu yang mungkin dari ilustrasi di film-film itu yang biasanya menggunakan properti keris, tapi katanya klenik, dukun atau sebuah pertarungan dengan menggunakan properti keris. Akhirnya anggapannya bahwa keris memiliki nilai negatif karena untuk gandengannya dengan